Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Erni Jai. Semoga pada malam hari ini kita dalam keadaan baik semua. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang pembangunan ekonomi daerah. Baik, kita langsung aja pada penjelasannya. Pengertian pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Bagian A, ketimpangan pembangunan sektor industri. Terjadi ketimpangan pembangunan sektor industri atau tingkat industrialisasi antar daerah adalah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antara daerah. Kurang berkembangnya sektor industri di luar Jawa merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi antara Jawa dengan wilayah di luar Jawa. Pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan Timur, Papua bisa menjadi wilayah-wilayah yang sangat potensi untuk pengembangan sektor industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu 1. Ketersediaan bahan baku. Yang kedua, letak geografis yang dekat dengan negara tetangga yang bisa menjadi potensi pasar yang besar yang baru di samping pasar domestik. Bagian B, kurang meratanya investasi. Harold Domar adalah korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat di daerah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur. Terhambatnya perkembangan investasi di daerah disebabkan banyak faktor, diantaranya kebijakan dan birokrasi yang selama Orde Baru terpusat, keterbatasan infrastruktur
dan sumber daya manusia di daerah-daerah luar Jawa. Bagian C. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Kurang mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapasitas antara daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini dikarenakan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antara daerah. Dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas atau tanpa disortir yang direkayasa, misalnya kebijakan pemerintah, memengaruhi mobilitas faktor produksi antara daerah. Bagian D. Perbedaan sumber daya alam atau SDA. Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut dapat dibenarkan dalam arti sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan dan selanjutnya harus dikembangkan terus-menerus. Bagian E. Perbedaan demografis. Ketimpangan ekonomi regional Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antara daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin, dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran. Bagian F. Kurang lancarnya perdagangan antara daerah. Kurang lancarnya perdagangan antara daerah atau intra-trade juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional Indonesia. Tidak lancarnya intra-trade disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran. Peran pemerintahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Bagian A. Entrepreneur. Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk badan usaha milik daerah atau bermitra dengan dunia usaha swasta, namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Bagian B. Koordinator. Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya,
yaitu melalui penetapan kewajiban-kewajiban atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini, pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah. Bagian C. Fasilitator. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan, atitudinal atau perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, peraturan penetapan tata ruang daerah atau zoning yang lebih baik. Bagian D. Stimulator. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk di daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk produk-produk UKM, membantu UKM melakukan pemeran, dan sebagainya. Paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain paradigma baru, paradigma pembangunan berkelanjutan juga dapat digunakan sebagai paradigma pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma pembangunan merupakan kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang diajarkan selama ini telah banyak membantu dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ilmu ekonomi dengan rangkaian teori-teori di dalamnya dipercaya dapat mengarahkan roda pembangunan secara umum, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dalam pelaksanaannya dimensi ekonomi selalu ditempatkan sebagai acuan pertimbangan yang dominan. Yang kedua, pengertian pembangunan yang bercirikan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang diperlukan sebagai faktor produksi utama yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Paradigma yang terdapat pada teori-teori ekonomi tersebut ampuh dalam mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan di bidang teknologi, saat ini banyak orang mulai tidak puas dengan pola pembangunan yang diterapkan selama ini atau konvensional dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Yang ketiga, teori pembangunan yang ada sekarang ini sudah tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu,
perlu dirumuskan suatu pendekatan alternatif untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Rumusan ini sebenarnya merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Seperti kita ketahui bersama bahwa kerangka berpikir dalam konsep. Strategi dalam pembangunan ekonomi daerah. Pertama, secara garis besar, strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad tahun 1999 dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Strategi pengembangan fisik atau locality or physical development strategi melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah yang ditunjuk untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Pemerintah daerah akan mempengaruhi positif bagi pembangunan dunia usaha di daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki pesona atau amenity base atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota atau shopping center dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung antara lain. Pertama, pembuatan bank tanah atau land banking dengan tujuan agar memiliki data tentang tanah yang kurang optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan atau salah dalam penggunaannya, dan sebagainya. Yang kedua, pengendalian perencanaan dan pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah. Yang ketiga, penataan kota atau townscaping dengan tujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat pertokoan, dan penataan standar fisik suatu bangunan. Yang keempat, pengaturan data ruang atau zoning dengan baik untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Yang kelima, menyediakan perumahan dan pemukiman yang baik akan mempengaruhi positif bagi dunia usaha. Di samping menciptakan lapangan kerja. Yang keenam, penyediaan infrastruktur. Berikutnya, pengaturan tata ruang atau zoning dengan baik untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Berikutnya lagi, penyediaan pertumbuhan dan pemukiman yang baik akan mempengaruhi positif bagi dunia usaha di samping menciptakan lapangan kerja. Yang terakhir, menyediakan infrastruktur seperti sarana air bersih, listrik, tanah, sarana pabrik,
tempat olahraga, dan sebagainya. Bagian B, strategi pengembangan dunia usaha atau business development strategi. Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung antara lain: pertama, penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perizinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah. Yang ketiga, pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan. Yang keempat, pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis. Kelima, pembuatan lembaga penelitian dan pembangunan atau Litbang. Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru, dan pencarian pasar baru. Bagian C, strategi pengembangan sumber daya manusia atau Human Resources Development Strategi. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pertama, pelatihan dengan sistem customized training, yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan memberi kerja. Kedua, pembuatan bank keahlian atau skill bank sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di daerah. Ketiga, penciptaan iklim yang mendukung baik perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah. Yang keempat, pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat. Bagian D, strategi pengembangan masyarakat atau Community Based Development Strategi. Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan atau empowerment suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi tidak mampu memberhentikan manfaat bagi kelompok tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial
seperti misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Kasus pembangunan Indonesia bagian timur. Pertama, hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintah Orde Baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun tinggi, namun pada tingkat regional proses pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu ketidakseimbangan pembangunan yang menyolok antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial, Indonesia bagian timur jauh tertinggal dibandingkan Indonesia bagian barat. Yang kedua, tahun 2001 merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan otonomi di daerah diharapkan dapat menjadi suatu langkah awal yang dapat mendorong proses pembangunan ekonomi di Indonesia bagian timur yang jauh lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru. Hanya saja keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia bagian timur sangat ditentukan oleh kondisi internal yang ada, yakni berupa sejumlah keunggulan atau kekuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah tersebut. Keunggulan dan kelemahan wilayah Indonesia bagian timur. Keunggulan atau kekuatan yang dimiliki Indonesia bagian timur adalah sebagai berikut. 1. Kekayaan sumber daya alam. 2. Posisi geografis yang strategis. 3. Potensi lahan pertanian yang cukup luas. 4. Potensi sumber daya manusia. Sebenarnya dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Indonesia bagian timur tersebut, kawasan ini sudah lama harus menjadi suatu wilayah di Indonesia di mana masyarakat makmur dan memiliki sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri manufaktur yang sangat kuat. Namun selama ini kekayaan tersebut di satu pihak tidak digunakan secara optimal dan di pihak lain kekayaan tersebut dieksploitasi oleh pihak luar yang tidak memberi keuntungan ekonomi yang berarti bagi Indonesia bagian timur itu sendiri. Indonesia bagian timur juga memiliki bagian kelemahan yang membutuhkan sejumlah tindakan pembenahan dan perbaikan. Kalau tidak, kelemahan-kelemahan tersebut akan menciptakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Kelemahan yang dimiliki Indonesia bagian timur diantaranya adalah 1. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. 2. Keterbatasan sarana infrastruktur. 3. Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah. 4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah. Tantangan dan peluang pembangunan ekonomi di Indonesia bagian timur juga menghadapi berbagai macam tantangan yang apabila dapat diantisipasi dengan persiapan yang baik bisa berubah menjadi peluang besar. Salah satu peluang besar yang akan muncul di masa mendatang adalah akibat liberalisasi perdagangan dan investasi dunia, atau paling cepat adalah era AFTA tahun 2003. Liberalisasi ini akan membuka peluang bagi IBT seperti juga IBB untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang ada di daerahnya masing-masing. Kedua, langkah-langkah yang harus dilakukan pada era ekonomi dan dalam menghadapi era perdagangan bebas nanti.
IBT harus menerapkan suatu strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang mendorong pemanfaatan sebaik-baiknya semua keunggulan-keunggulan yang dimiliki kawasan tersebut tanpa eksploitasi yang berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Dalam New Development Paradigma ini ada sejumlah langkah yang harus dilakukan, diantaranya sebagai berikut. 1. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan secara merata di seluruh daerah di IBT. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus merupakan prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di IBT. Untuk maksud ini, kebijakan pendidikan baik pada tingkat nasional maupun daerah sesuai kebutuhan setiap kawasan Indonesia. IBT harus memiliki ahli-ahli khususnya di bidang kelautan, perhutanan, peternakan, pertambangan, industri, pertanian, dan perdagangan global. Yang kedua, pembangunan sarana infrastruktur juga harus merupakan prioritas utama, termasuk pembangunan sentra-sentra industri dan pelabuhan-pelabuhan laut. Ketiga, kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang ada harus dikembangkan seoptimal mungkin. Di antaranya adalah sektor pertanian dan sektor industri manufaktur. Setiap daerah atau provinsi IBT harus berspesialisasi dalam suatu kegiatan ekonomi yang sepenuhnya didasarkan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah atau provinsi. Keempat, pembangunan ekonomi di IBT harus dimonitori oleh industrialisasi yang dilandasi oleh keterkaitan produksi yang kuat antara industri manufaktur dan sektor-sektor primer, yakni pertanian dan pertambangan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih.